Jadi kalau kita lihat, kalau orang menyebutnya politik dua kaki sih ya. Ya. Tapi ini saya tidak melihat ini merupakan suatu politik dua kaki. Ya. Ini adalah paksaan dari elit pusat. Paksaan dari Elit pusat. Jadi kalau kita baca betul-betul bahwa elit parpol di level daerah lokal baik DPD 1 maupun DPD 2 itu mereka memang sama sekali tidak punya wewenang atau tidak punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan mereka calonkan sesuai dengan apa yang berkembang di dalam masyarakat. Ya. Kita ambil contoh untuk di provinsi ya, gubernur ya misalnya. Ansar itu tadinya fotonya bergandengan dengan Aun Rafiq. Oke, ya. Dua-duanya adalah kader Golkar. Ya. Ya. Dan barangkali ini yang ditangkap oleh kader Golkar di level daerah, ya. Sekarang kita lihat tidak ada yang ideal kalau menurut saya. Jadi ketika Ansar berpasangan dengan Nyang Nyang, sebagian besar masyarakat Kepri nggak kenal Nyang Nyang, ya. Mungkin di Batam beliau sudah dikenal karena merupakan anggota DPRD ya dari perwakilan belakang Padang. Demikian juga ketika Rudi mengambil tiba-tiba Aun Rafiq. Aun Rafiq itu ya kalau kita lihat tingkat sumbangan atau kontribusi kepada elektabilitas Rudi barangkali tidak signifikan walaupun berasal dari Karimun. Kita mendapat catatan bahwa Aun Rafiq justru pernah menang dalam pilkada di Karimun. Tipis tapi bedanya. Dengan perbedaan tipis, bahkan itu harus mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah artinya ini tidak ideal. Ya, tadi orang punya harapan besar pada kemungkinan Rudi ya, karena Rudi dianggap dalam tanda petik bagi publik Batam itu nampak kerja-kerja pembangunan infrastrukturnya ya. Demikian juga Ansar sebenarnya masyarakat memberikan harapan besar kepada Ansar karena nampak jejak-jejak peninggalan kebijakannya untuk pembangunan di Kepri. Tetapi ketika mereka harus bersaing, ya masyarakat berharap pasangannya tuh ideal. Misalnya contoh, kalau di Batam ini dulu siapa yang punya suara besar misalnya gitu untuk mendampingi Rudi kalau Rudi mau lebih powerful ya, dia punya elektabilitas Pak. Orang membayangkan dulu mungkin jangan-jangan dia berpasangan dengan Suryani karena Suryani pernah hampir mengalahkan Ansar Ahmad dan Marlin pada tahun 2019 kan gitu. Jadi bahkan di Batam ini suara Isdianto Suryani itu melebihi suara Ansar Marlin. Nah, itu satu kode ya bagi kita. Jadi mungkin dia akan mengambil Suryani, ternyata enggak. Dia mengambil justru calon yang kita enggak bayangkan bahwa itu akan menambah elektabilitas. Jadi siapa sebenarnya yang bermain? Nah, jadi saya menyimpulkan ini sebenarnya bukan keputusan dari pengurus-pengurus wilayah, karena pengurus wilayah tahu betul konstelasi politik di daerah. Ini pasti permufakatan skenario di elit di pusat. Jadi mereka terpaksa main dua kaki itu terpaksa ya. Okay. Bayangkan di Tanjung Pinang itu PDIP mengusung bersama Gerindra, ya, betul. Ya, Lis Darmansyah dan Raja. Sedangkan PDIP di provinsi itu harus bersaing dengan Gerindra. Siapa yang akan menjadi juru kampanyenya nanti di partai lo ya? Nah, jadi saya melihat disinilah nggak ada pentingnya lagi akhirnya setelah partai digunakan untuk mendaftar, setelah itu partai finish, selesai tugasnya. Tugas selanjutnya adalah tim sukses. Nah, tim sukses nanti akan dapat jatah barangkali staf khusus atau staf ahli. Iya. Gitu Mas. Ya, jadi sebenarnya sebatas digunakan untuk mendaftar saja. Peran selanjutnya adalah tim kampanye, tim sukses ya. Dengan demikian kita lihat partai ini hanya sekedar jadi kehilangan marwahnya. Iya. Ketika dia hanya sekedar sebagai perahu tumpangan untuk mendaftar.
Karena kalau nggak ada partai nggak bisa daftar, ya. Karena calon independen juga sudah tutup ya, pencalonan independen. Nah oleh karena itu kalau sudah apalagi dengan istilah tadi dua kaki, Dua ya, kaki. dan tidak linear, pasti partai ini akan kesulitan untuk fokus akan memenangkan calon yang mana. Dan akhirnya sang calon dan kandidat itu lebih banyak berharap kepada tim sukses daripada kepada partai. Karena barangkali mohon maaf, jangan-jangan kepada partai sudah selesai nih. Semua Iya, iya, iya. semua sudah lunas gitu istilahnya.